Oke. Jadi kita mulai dengan metafor. Um, ini adalah salah satu contoh metafora yang saya temukan di salah satu novel John Green yang judulnya The Fault in Our Stars. Pikiranku adalah bintang yang tak dapat kupahami konstelasinya. Jadi um, metafor ini adalah salah satu contoh metafor yang sangat menarik perhatian saya waktu pertama kali membacanya. Jadi kalau di bahasa Inggris kan ini kan my my mind is stars that I can understand the constellations. Jadi kenapa disebut pikiran adalah bintang? Nah, jadi metafora itu adalah membandingkan satu kayak kita mungkin uh, mau menggambarkan kalau kita ini susah memahami pikiran kita sendiri, tapi gimana caranya sih menyampaikan kepada pembaca kita itu adalah orang yang susah bahkan jangankan memahami pikiran orang lain, memahami pikiran kita aja susah gitu. Tapi gimana ya cara menampilkannya di tulisan supaya kesannya uh, tidak biasa gitu. Nah, penggunaan metafor inilah yang bisa kita aplikasikan gitu. Dan dengan menulis pikiranku adalah bintang yang tak dapat kupahami konstelasinya, itu tuh kayak orang jadi langsung bisa Dano paham gitu. ini, Dano. Nah, terus untuk pembahasan kali ini sebenarnya akan saya bagi menjadi perbedaan antara metafor, analogi, dan simili, jenis-jenis metafor sama dan contoh penggunaan metafor dalam novel. Untuk efek metafor bagi pembaca mungkin akan secara implisit saja. Oke, next. Apa itu metafora? Jadi metafora adalah perbandingan antara suatu hal dengan sesuatu yang lain yang mempunyai kualitas serupa, sehingga memberikan gambaran visual kepada pembaca yang maknanya mungkin lebih kuat daripada deskripsi yang lebih lanjut. Metafora memudahkan penulis untuk meminimalisasi paragraf deskripsi atau penjelasan. Jadi untuk contohnya di sini, dia memiliki rambut lurus panjang yang tergerai dengan indah. Daripada kita walaupun ini sebenarnya bisa-bisa aja kita masukkan dalam tulisan kan, dia memiliki rambut lurus panjang yang tergerai dengan indah. Tetapi kalau dengan menyebutkan atau menuliskan rambutnya adalah sungai yang mengalir, itu tuh selain kalimatnya menjadi indah dan akan membuat imajinasi pembaca itu lebih hidup gitu. Jadi kan kalau istilahnya imagery untuk penulis yang baik adalah penulis yang bisa mengaktifkan sesungguhnya 5 indera dari pembaca. Seperti yang kita tahu kan, indera kita ada penglihatan, pendengaran, eh, sentuhan, indera pengecap, dan satu lagi apa? Penciuman. Jadi ketika kita menulis, kita itu harus bisa membuat bagaimana pembaca itu bisa merasakan semua indera itu. Kayak uh, ketika kita menulis lonceng itu berbunyi dari kejauhan. Jadi itu kan mengaktifasi indera pendengaran pembaca gitu. Atau bunga mawar yang harum itu sungguh sungguh membuat perasaan nyaman gitu. Jadi itu kayak kita bisa membayangkan, oh wanginya itu sewangi apa sih gitu. Oh wangi ya bunganya. Jadi, nah ini kenapa saya pilih metafora juga. Jadi karena apa ya? Saya itu suka ketika baca itu diajak berpikir aktif gitu. Diajak berpikir aktif dan diajak membayangkan secara aktif. Jadi membaca dengan membaca sambil berimajinasi. Ya itu kan memang tujuan membaca gitu. Kalau mungkin untuk pengalaman saya menulis, saya masih terpaku pada tulisan akademis. Kalau untuk tulisan imajinatif, mungkin saya masih kurang mengaku masih kurang lihai ya. Um, tapi saya punya proses membaca yang cukup panjang dan sangat menyenangi ketika tulisan itu mengandung majas-majas gitu dan salah satunya metafora gitu. Ketika penulis bisa membuat perbandingan antara suatu situasi dengan sebuah objek ataupun fenomena ataupun sesuatu apapun itu yang bisa mengaktifasi
indera dan mengaktifasi imajinasi itu membuat saya lebih betah untuk membaca novelnya atau ceritanya. Nah, jadi kalau untuk berdasarkan para ahli, next, um, metafora berarti kan, oke, next, oke. Kalau menurut Oxford Concise Companion to English Literature, jadi metafora itu pengalihan nama atau istilah deskriptif pada objek yang berbeda, namun mirip dengan objek yang memiliki pengaplikasian makna yang sama. Jadi selama seabsurd apapun sebenarnya objek yang kita jadikan perbandingan, selama dia bisa memiliki pengaplikasian makna yang sama, sebenarnya itu boleh kita jadikan sebuah metafora gitu. Dan saya ambil salah satu contoh tulisan saya itu, walaupun belum pernah dipublish tulisannya, jadi saya menulis kalau saya membandingkan diri saya itu dengan um, awan. Karena saya itu suka memperhatikan awan dan dari dulu tuh ketika belajar IPA kayak sangat tertarik dengan nama-nama awan kayak cumulus, cirrus, nimbus, stratus. Jadi saya membandingkan aku adalah awan. Saya menganggap diri saya adalah awan uh, dan orang-orang di sekitar saya itu adalah awan dengan jenis yang berbeda-beda. Awan yang saya senangi itu cumulus. Jadi saya menganggap orang kesayangan saya itu adalah awan cumulus gitu. Sedangkan orang yang saya tidak suka saya anggap sebagai awan nimbus. Awan nimbus itu kan awan hujan ya. Jadi awan hujan itu kan awan yang sifatnya gelap. Walaupun uh, terkadang nimbus itu membawa, maksudnya nimbus kan memang pasti membawa berkah, tapi ketika kedatangannya tuh kayak kita mulai waspada gitu. Dan ada juga awan status gitu, awan yang hanya melihat dari, karena awan status itu kan ketika langit cerah gitu kan. Nah, jadi awan yang suka support kita gitu. Nah, itu saya pernah menulis membandingkan diri saya dengan awan karena menurut saya um, apa namanya? Ya karena suka aja gitu. Jadi ketika kita bisa mengaplikasikan makna di situ kita bisa aja membuat metafora. Nah, metafora adalah ketika dua hal dikatakan sama namun mempunyai perbedaan properti. Ini menurut Emerson, walaupun bukunya udah cukup lama, The Seven Types of Ambiguity. Itu dia membahas tentang jenis-jenis majas juga sebenarnya, majas yang kira-kira bisa apa um, majas yang kira-kira bisa memiliki ya beragam makna gitu. Salah satunya majas perbandingan. Metafora itu adalah majas pertama yang ada di bukunya, yang dibahas, majas pertama yang dibahas di bukunya. Nah, jadi kita fokus kepada tiga majas perbandingan. Walaupun majas perbandingan sebenarnya lebih dari ini, ada banyak ya, cuman kita nggak bisa membahas semuanya, dan menurut saya ini yang biasanya sering tumpang tindih atau terbalik-balik penggunaannya. Wah, menggunakan tapi kadang ketika menyebutkan istilahnya orang bisa salah pengertian. Jadi apa sih perbedaan yang membedakan antara ketiga majas ini, majas perbandingan ini? Nah, kalau analogi itu majas perbandingan yang menggunakan kombinasi simile dan metafora. Jadi kalau misalnya kita ada baca sebuah perbandingan yang agak panjang, nah itu dia namanya analogi. Um, Analogi memberikan gambaran yang lebih lengkap terhadap pemandangan suatu situasi. Jadi seperti kalau kita ambil contoh rambut tadi, um, rambutnya bergerak maju mundur tertiup angin seperti sungai yang tidak terkendali. Jadi kalau kita pakai kata seperti itu kan adalah pengertian simili ya. Jadi nah di sini ada simili. Terus dia membuat rambut itu kan tadi ibaratnya seperti sungai. Sebenarnya kalau untuk perbedaan simile dan metafora, bedanya metafora itu tidak pakai kata seperti atau seolah-olah atau sebagai atau selayaknya gitu. Tidak. Jadi bedanya cuma itu aja gitu. Kalau metafor itu langsung dia. Aku adalah awan. Aku adalah sungai. Rambut adalah sungai. Sedangkan kalau simile kan rambut itu seperti sungai. Jadi ada kata sepertinya. Nah, nanti ketika kita sudah misal, nah kayak gini, nah analogi itu dia akan menjabarkan lebih rinci tentang
perbandingan itu gitu. Jadi kalimatnya agak lebih panjang. Oke, next. Nah, kalau untuk simili, yang saya bilang tadi menggunakan kata seperti atau sebagai untuk membandingkan. Kata seolah-olah juga biasanya dipakai. Pokoknya ketika ada kata yang menggambarkan bahwa ini seperti ini, pokoknya yang menyamai itu itu masuk simili. Sebelumnya contohnya saya belum. Nah, jadi rambutnya seperti sungai yang bergejolak gitu. Nah, itu ada kata seperti, maka itu dianggap simili. Nah, untuk metafora sendiri seperti tadi yang sudah saya berikan contoh, rambutnya seperti sungai yang rambutnya adalah sungai yang mengalir. Nah, itu metafora. Um, Selanjutnya kita lihat contoh perbedaannya dalam penggunaan kalimat. Jadi penggunaan analogi, simili, dan metafora ketika mengacu kepada rumah. Jadi ketika kita mengatakan bahwa rumah mereka adalah penjara, itu adalah metafora. Jadi metafora itu to the point. Um, Daripada kita menjelaskan, misalnya kalau dalam tulisan kita terlalu literal ya. Literal itu kan kalimat langsung yang tidak ada benar-benar sesuai dengan makna sebenarnya. Dan jadi misalnya mau menggambarkan apa ya? Rumah mereka itu sungguh sulit untuk ditinggali karena misalnya memiliki keadaan yang susah air dan berada di uh, lingkungan tetangga yang cukup rawan terjadi pencurian atau jadi penggambaran-penggambaran panjang misalnya atau apa yang kira-kira terjadi di penjara ya misalnya di rumah itu mereka sangat sulit untuk mendapatkan makanan dan ketika harus mendapatkan makanan mereka tidak bisa mendapatkan makanan hingga kenyang. Nah, itu kan penggambaran yang panjang sebenarnya. Jika kita membuat metafor, kita hanya bilang rumah mereka adalah penjara. Dah, gitu. Kita tidak perlu menambah deskripsi yang lebih lagi, walaupun bisa saja kita tambahkan. Cuman pembaca itu sudah paham. Pembaca itu sudah paham dan ala, jadi pembaca itu langsung teraktifkan imajinasinya. Oh, dia langsung membayangkan penjara. Oh, penjara itu biasanya kayak gini. Oh, oke. Jadi kita bisa fokus untuk mendeskripsikan hal-hal lain yang lebih penting. Fokus ke dialog ataupun fokus ke penggambaran situasi yang lain, penggambaran karakter gitu. Instead of kita menghabiskan ber eh, beberapa paragraf hanya untuk mendeskripsikan rumahnya tuh kayak penjara atau rumahnya tuh sesulit itu untuk ditinggali. Itu sih. Terus, nah sama aja simili itu. Belum, no, belum dong. Rumah mereka seperti penjara itu kan bedanya cuma seperti. Nah, ketika kita menggunakan analogi, kita mulai agak panjang. Setelah terjebak di dalam rumah selama berminggu-minggu, hujan terus turun dan rumah mereka menjadi penjara. Mungkin setelah rumah mereka itu turun hujan, entah atapnya bocor atau apa gitu. Jadi kan kita bisa membayangkan nih, oh kalau hujan mungkin rumahnya itu basah gitu. Jadi kayak rumahnya terasa seperti penjara. Nah, itu kalau analogi dia agak panjang. Walaupun kita masih kita bisa menangkap kalau intinya ini adalah di dalam kalimat ini ada penggunaan metafora, yaitu rumah sebagai penjara. Oke, next. Nah, ini saya paling suka sama penulis itu Haruki Murakami. Jadi beliau itu orang Jepang, sangat banyak metafora di dalam novel-novelnya. Jadi itu juga nanti untuk jadi rencananya saya ada door prize, ada kuis juga. Kalau misalnya yang uh, berhasil didapat juara satu, saya insya Allah akan menghadiahkan buku Haruki Murakami. Tapi pre-love ya, karena udah baca juga, jadi tidak ada salahnya untuk dilanjutkan kepada yang lain. Jadi Haruki Murakami ini sangat banyak metaforanya. Jadi di sini saya coba ambil salah satu contoh yang mana bisa mencakup ketiga-tiganya. Ada majas perbandingan yang ditampilkan itu um, ada semuanya gitu. Jadi misal kita mau mendeskripsikan perasaan, di sini kan ada karakter yang namanya jadi ada dua tujul itu Watanabe gitu. Watanabe sama siapa namanya ceweknya? Jadi Naoko. Jadi Naoko ini mereka itu kan kayak punya hubungan yang dimana
Naoko itu dulu pacaran sama temannya si Watanabe. Terus temannya Watanabe itu meninggal. Jadi mereka, tapi mereka itu sebenarnya dari awal tuh sering saling tatap gitu, saling memperhatikan. Dan setelah meninggalnya temannya itu, mereka tuh jadi makin dekat. Tapi suasana tuh jadi awkward gitu. Jadi canggung karena mereka tuh bingung ketika mereka temenan itu canggung. Karena biasanya kalau kemana-mana bertiga. Tapi ketika mereka eh, apa ya berpisah, mereka tuh saling kangen gitu. Jadi mereka tuh mau membina hubungan baru, tapi kayak galau gitu, kayak galau apakah harus pacaran sama atau membina hubungan sama mantan sahabatnya, ya sama yang jadi dulu jadi pacar sahabatnya gitu. Si Watanabe ini kan main karakternya. Em, jadi dia itu menggambarkan betapa perasaannya itu sangat em, perasaannya itu sangat-sangat misterius di mana dia merasa ada suatu tempat di dalam dirinya yang isinya itu kenangan-kenangan yang tidak ingin apa ya, tidak ingin sebenarnya dia ingat lagi, tapi itu adalah kenangan yang penting. Nah, dia menggambarkannya sebagai tempat yang gelap. Jadi tempat yang gelap itu tempat menyimpan kenangan-kenangannya. Dan ketika tempat gelap itu diisi dengan terlalu banyak kenangan-kenangan yang bertumpuk-tumpuk, yang sebenarnya penting, tapi karena di situ gelap dan mungkin tidak terurus, jadi kenangan itu berubah menjadi lumpur becek. Eh, itu jadi mengaktifasi apa ya? Mengaktifasi somehow. Eh, kita jadi membayangkan gitu. Oh, kayak gini. Mengaktifasi indera gitu. Kita jadi membayangkan tempatnya. Oh, tempat yang gelap ini. Membayangkan, oh wilayah kenangan itu ternyata disebut tempat yang gelap. Dan ketika kenangan-kenangan itu bertumpuk-tumpuk menjadi lumpur becek, kita jadi membayangkan lumpur gitu. Padahal maksudnya lumpur itu kan kotor ya, mungkin bau dan sebagainya. Mengapa sih dia menganggap kenangan yang penting itu menjadi lumpur becek? Nah, ini menarik aja sih bagi saya untuk diimajinasikan. Jadi ya kita tidak hanya sekedar menggambarkan perasaan bagaimana Watanabe itu memperlakukan perasaannya atau memperlakukan dirinya, tapi kita jadi membayangkan situasinya secara jelas. Nah, ini kalau yang dialog selanjutnya ini kalau tidak salah disampaikan oleh Naoko yang ceweknya. Jadi ceweknya itu pendiam banget. Ketika mereka tuh berdua, mereka tuh jarang ngomong. Jadi kayak ya jalan aja gitu dari bukit yang satu ke bukit yang lain. Nggak pernah ngobrol. Tapi sama-sama kayak saling mengerti gitu. Dan Naoko tuh akhirnya suatu hari menyampaikan kalau dia kenapa alasan kenapa tidak bisa ngobrol atau tidak bisa benar-benar ngomong sama Watanabe. Karena dia takut apa yang keluar dari mulutnya itu berbeda dengan apa yang dia sebenarnya pengen utarakan. Jadi mungkin ini sebenarnya feeling atau perasaan yang juga sering kita alami ketika kita merasa, oh kita mikirkannya udah bagus nih, udah misalnya mau ketemu seseorang, kita udah mendesain apa-apa yang mau diomongin di pikiran kita. Terus ketika kita ketemu sama orang itu, entah kenapa kayak otak itu tidak sinkron dengan mulut gitu. Kita pengen ngomongnya ini, yang keluarnya ini. Nah, sama Haruki Murakami itu digambarkan seperti dialog ini. Jadi ini saya coba bacakan yang diutarakan Naoko kepada Watanabe, alasan kenapa dia sering diam dan kenapa dia itu tidak banyak bicara. Jadi dia bilang kalau aku tidak bisa berbicara dengan jelas. Seolah-olah tubuhku ini terbagi dua, rasanya seperti orang yang sedang bermain kejar-kejaran. Karena ada kata seperti, saya anggap itu sebagai simile. Nah, di tengah-tengahnya menjulang tiang yang besar. Nah, tiang yang besar ini kita kan jadi membayangkan, oh tiang yang besar. Tiang yang besar ini kayak sebuah jarak ataupun apa ya, mungkin entah itu perasaan, entah itu, nah kita bisa bayangkan sendiri. Nah itu jadi saya anggap sebagai metafora. Kami saling berkejaran mengitarinya. Kata-kata yang benar selalu dipegang olehku yang satu dan aku yang satunya lagi sudah pasti tak akan bisa mengejarnya. Itu kan kita langsung membayangkan dua orang, terus di tengahnya ada tiang yang tinggi besar. Mereka tuh berlari berputar-putar. Nah,
si kata yang benar ini, kata-kata yang benar yang dianggap Naoko ini sebagai apa yang benar-benar pengen diutarakannya, itu tuh lari menjauh dari orang yang satunya lagi, dan orang yang satunya lagi tuh kayaknya mulutnya yang pengen ngomong, tapi kok kayak karena kata yang benar ini nggak berhenti berlari, jadi ya mereka kejar-kejaran aja gitu. Jadi si mulutnya ini ya udah karena kata yang benar itu tidak dapat ditangkap, ya udah dia nggak mau ngomong gitu. Ini nggak tahu ya, kalau saya pribadi itu merasa ini analogi yang menarik gitu. Dan itu eh, penggabungan antara tiga majas perbandingan ini aku sangat memudahkan kita untuk memahami memahami ceritanya atau memahami at least memahami perasaan si karakternya. Terus ada juga contoh metafor dalam novel ini yang saya juga um, tidak masukkan ke slide, tapi ini juga yang sampai sekarang masih saya ingat. Jadi di novelnya New Moon, mungkin kalau ada teman-teman yang membaca seri Twilight dari Stephanie Meyer. Jadi di New Moon ini salah satu scene-nya itu kan digambarkan betapa Bella itu sangat uh, tertekan jiwa dan raganya ketika ditinggal oleh uh, pasangannya yaitu Edward. Nah, si penulisnya ini menggambarkan perasaan ketika Bella ini ditinggalkan saat cinta-cintanya gitu. Kita kan pasti bisa membayangkan ya, pasti bisa membayangkan. Um, Mungkin perasaan ketika kita lagi cinta-cintanya sama orang terus kita ditinggalkan. Nah, coba kalau teman-teman pikirkan apa yang bisa menggambarkan posisi itu gitu. Dengan menggunakan metafor kita tuh jadi lebih uh, bisa memahami, oh kayak gini loh perasaannya. Stephanie Meyer membuat sebuah metafor itu adalah lubang yang besar di dalam dada. Jadi di dadanya tuh kayak ada lubang besar yang yang tadinya itu terisi, eh, ya karena sekarang udah jadi lubang gitu. Jadi tadinya kan berisi. Jadi lubangnya itu akan selalu bolong gitu. Lubangnya akan selalu bolong. Ketika ada orang menyebutkan namanya, bolongnya itu semakin besar. Dan ketika ada orang yang apa mulai ada satu orang karakter namanya Jacob yang mendekati dia mulai apa kayak dengerin ceritanya dia terus kayak membuat dia bahagia. Nah, lubang itu sedikit-sedikit tuh kayak tertambal. Lubangnya sedikit tertambal. Terus nanti kalau dia sendiri lubangnya tuh terbuka lagi. Nah, kayak gitu dia mencoba apa membuat perumpamaan gitu si Stephanie Meyer-nya ini. Dan Stephanie Meyer juga dan banyak sekali metafor-metafor lain yang digunakan, tapi yang saya paling ingat sampai sekarang itu. Dan saya itu bacanya udah lama sekali ya, udah beberapa tahun yang lalu, jadi um, dan itu sampai sekarang masih saya ingat gitu. Yang saya ingat tuh penggambaran perasaan Bella ketika ditinggalkan Edward itu adalah seperti lubang gitu. Jadi mengibaratkan perasaan patah hati ketika ditinggal seseorang dengan lubang yang bisa tertambal dan bolong itu adalah menarik sih menurut saya gitu. Jadi ya mungkin bisa dibaca sendiri kalau misalnya tertarik. Oke, nah jadi ada dua jenis metafora yang mungkin akan saya highlight di sini untuk singkatnya. Jadi ada metafora campuran sama metafora tersirat. Nah, untuk metafora campuran adalah dua metafora yang digunakan bersama-sama yang biasanya tidak terkait satu sama lain. Jadi jika digunakan dalam konteks yang tepat, keduanya dapat bekerja sama dengan baik meskipun terdapat perbedaan. Nah, penggunaan metafora campuran itu biasanya digunakan untuk karya-karya fiksi yang lucu gitu, yang untuk memunculkan sisi humoris dari penulis. Jadi kalau misalnya untuk puisi atau novel yang serius kayaknya kurang tepat gitu. Karena kan kita biasanya ada stylenya gitu ya. Kalau misalnya dari awal cerita kita udah serius, kayaknya ini agak nggak nyambung gitu. Tapi kalau misalnya dari awal style atau voice kita di menulis itu udah agak lucu, mungkin ini bisa diaplikasikan. Nah, ini contohnya, tugas sekolah itu sangatlah mudah, namun guru baru adalah duri dalam diri.
Jadi di sini dia menggambarkan bahwa dia menyenangi tugas sekolah. Cuman dia bilang kalau guru baru adalah duri dalam diri. Nah, kayak gitu. Terus contoh selanjutnya, aku sedang berbicara dengan tembok bata. Apakah hatimu membatu? Nah, tembok bata di sini itu ibarat orang yang ketika kita ajak ngobrol, diam aja. Jadi dia menggabungkan tembok bata dengan batu, makanya disebut dengan metafora campuran. Em, Beda sebenarnya tembok bata dengan batu. Nah, makanya ketika saya bilang tadi kalau metafora jenis ini cukup tantangan juga memakainya. Kalau tidak pas itu bisa nggak nyambung gitu. Jadi memang harus pandai-pandai. Eh, Contoh ketiga, tadinya ia seekor singa yang perkasa, namun kini ia menjadi seekor bebek yang payah. Nah, menjadikan seseorang yang tadinya mungkin karismatik, kuat, dan segala macam yang sejenis, terus saat berubah 180 derajat menjadi orang yang tidak dapat dipercaya atau mungkin hilang wibawanya dan jadi ada orang yang berubah 180 derajat digambarkan sebagai seekor singa dan seekor bebek gitu. Ini adalah contoh metafora campuran. Terus yang satu lagi contohnya ada alunan musik di telingaku. Mari kita keluarkan semangat untuk merayakannya. Ini sebenarnya kalau yang ini kalimatnya dalam bahasa Inggris. Kalau tidak salah bunyinya I hear I hear the music in uh, there's a music in my ear kalau tidak salah. So let's celebrate gitu. Jadi ada maksudnya mungkin mau menggambarkan kalau um, dia itu berimajinasi mendengarkan sesuatu yang menyenangkan. Jadi dia gimana caranya untuk membuat timnya itu semangat. Jadi dia kayak menggambarkan dirinya sendiri berhalusinasi atau membayangkan sebuah suara. Nah, seperti itu tadi ini kan kayak mengaktifasi indera pendengaran ya. Mengaktifasi indera pendengaran jadi untuk memotivasi orang lain. Dan itu juga membuat si pembaca lebih bisa memahami yang dimaksud. Oke, untuk yang selanjutnya adalah metafora tersirat. Nah, untuk metafora tersirat ini mengambil gagasan perbandingan lebih jauh. Jadi dengan membandingkan orang atau benda dengan cara yang halus. Jadi cara eh, membandingkannya itu lebih halus atau kalau dia membutuhkan apa berpikir lebih gitu. Jadi berbeda dengan metafora lainnya, metafora ini menyeratkan satu perbandingan tanpa secara spesifik menyebutkan salah satu hal yang dibandingkan. Jadi tidak langsung mengatakan, tapi kita kayak diajak untuk berpikir. Metafora ini mengandalkan penggunaan sifat yang terkenal sehingga pembaca dapat menebak apa yang tersirat. Biasanya mengasosiasikannya dengan um, apa hewan-hewan yang sudah familiar gitu ya. Tapi bukan maksudnya mengatakan orang itu hewan, cuman kayak ada sifat dari hewan tersebut yang di, diangkat gitu. Nah, ini contohnya dengan ekor di antara kedua kakinya dia lari. Nah, ini membandingkan manusia dengan anjing yang ketakutan tanpa menyebut kata anjingnya sendiri di situ. Namun deskripsinya cukup untuk memberitahu pembaca tentang perbandingan yang tersirat. Selanjutnya ada dia merayap di sekitar pacarku sepanjang malam. Ini kan kita walaupun tidak disebutkan uh, hewannya apa, tapi karena ada kata merayap itu kita jadi membayangkan seorang pacar yang cemburu. Jadi dia mengambil sifat ular itu yang suka merayap dan biasanya licik kan. Sifat ular itu kan biasanya licik dan yang buruk-buruk bisa diasosiasikan dengan ular. Nah, kita bisa membayangkan ada seorang pacar yang mungkin agak kesal. Jadi kita bisa lihat sikap naratornya kepada si karakter itu dari penggambaran kalimatnya. Eh, Terus yang terakhir adalah kru berita mengelilingi lokasi kejadian, membandingkan kru berita dengan sekelompok burung nasar yang biasanya mengitari mangsanya sebelum menukik. Ya, bisa dibayangkan sendiri teman-teman ya arahnya. Oke, jadi kita
bisa simpulkan kenapa sih harus menggunakan metafora dan majas perbandingan. Jadi metafora itu digunakan ketika penulis ingin menghidupkan karyanya dengan cara yang segar dan kreatif. Banyak pembaca mengatakan ketika mereka membaca buku yang bagus, salah satunya saya, seorang pembaca, dapat merasa melihat karakter dan tindakan yang terlintas hanya dari metafora itu. Jadi hal ini dapat dicapai dengan menggunakan metafora di sana sini. Dan metafora tidak hanya digunakan dalam menulis novel dan cerita pendek, banyak penyair yang menggunakan metafora untuk mengungkapkan pikiran atau perasaan secara lebih dalam. Jadi apa ya, sebenarnya metafora ini tidak hanya di, malah mungkin akrabnya di puisi ya, karena lebih apa ya, puisi itu kan bahasanya lebih figuratif ya. Tapi mungkin orang banyak jarang menyadari tentang kalau itu tuh ada di novel juga gitu. Padahal di novel lah tuh banyak biasanya metafor bagi penulis-penulis yang memang suka menggunakannya. Jadi ya em, kalau dan saya juga masih belajar untuk mengaplikasikan penggunaan metafora ini karena jujur tidak gampang juga untuk menulis menggunakan metafora karena kita benar-benar harus membayangkan sesuatu yang sejenis yang bisa mengaplikasikan makna sama dengan apa yang kita maksud gitu. Nah, seperti itu sih untuk kesimpulannya. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa ikut mengaplikasikannya supaya lebih menarik tulisannya dan biasanya kekreativitasan sisi kreatif penulis itu benar-benar terlihat ketika menggunakan banyak metafor atau analogi ataupun majas perbandingan yang lain gitu. Tapi ya seperti itu sih dari saya hari ini. Kira-kira ada yang ingin didiskusikan teman-teman? Kayaknya materinya cukup sampai segitu aja, Kak Damar. Oke, terima kasih banyak Kak Tia udah dapat paket lengkap. Lengkap sekali karena kita dapat kita dapat literasi juga literatur juga nih, dapat literatur eksternal di Kouf kali ini, terus dapat temannya metafora ya, masih sama satu rumpun majas perbandingan, ada analogi sama simile dan ada pula contohnya. Jadi sebenarnya ini udah paket lengkap biar bisa jadi inspirasi teman-teman semua nih buat tulis menulis gitu. Sebelumnya aku mau nanya boleh? Silakan. Nah, tadi ini Kak Tia ini mengajar di sastra Inggris ya? Ya, sastra Inggris. Oke, berarti hari-hari mendalami literasi itu lebih banyak yang karya sastra Inggris dong. Ya, tapi ya memang itu ya karena terbiasa menjadi kritisi sebenarnya karena kan sastra Inggris kita lebih fokus ke mengapresiasi karya sastra sebenarnya. Cuman kan bahasanya itu kan literary criticism ya. Walaupun saya lebih suka literary appreciation. Saya lebih suka mengapresiasi karya sastra. Jadi lebih referensinya memang lumayan banyak sih. Cuman kan ya itu penulisnya penulis Inggris atau Amerika gitu. Dan jujur di program ini saya kayak perdana nulis bahasa Indonesia lagi itu kagok sih. Karena terbiasa dengan apa bahasa Inggris juga kan nulis jurnal juga pakai bahasa Inggris gitu. Jadi memang tantangan menulis bahasa Indonesia itu juga sulit ya. Ya, ya, ya. Aku dapat insight baru loh ini. Insight-nya adalah ternyata bisa kita menghubungkan antara bahasa bahasa lidah ibu gitu ya, bahasa hari-hari yang kita pakai itu sama karya sastra lain gitu. Dalam hal ini kan kita menggunakan bahasa Inggris dari beberapa contoh gitu. Dan ternyata emang emang nyambung, masih relate gitu kan. Berarti itu hanya salah satu bentuk media buat kita belajar teman-teman ya harapannya. Nah, kalau dari aku pertanyaannya simpel sih lebih ke aku mau fokus ke yang ini nih, contoh penggunaan majas perbandingan dalam novel dan yang paragraf 2, yang paragraf 2. Oh Eh, iya. Katakan. Ini ternyata bisa ya, ternyata satu paragraf itu tiga tiga perbandingan sekaligus gitu. Iya, Hmm. makanya saya juga amazed kan sama sama si. Nah, kalau saya karena sering baca novel apa juga suka sama terjemahan gitu ya. Dan kalau ini kan aslinya novelnya bahasanya Jepang ya. Dan banyak juga yang bahasa Inggris. Awalnya tuh
sering lihat quotes-quotesnya di internet gitu. Oh, Haruki Murakami ini kayaknya keren nih. Karena kayak ada satu quotesnya yang juga saya suka. Dia bilang gini, I think of human as a deep well. Kayaknya saya jadiin ini deh 30 DWC di mana? Di day berapa gitu. Saya ambil quotes-nya. Jadi, ntar saya buka ya. Wait. Kata-katanya nih kayak gini. Udah ditranslate ke bahasa Indonesia. Nah, dia bilang gini kalau di Indonesia kan hati manusia ibarat sumur yang dalam. Tidak ada yang tahu apa yang tersembunyi di sana. Kita hanya bisa melihat buih yang muncul di permukaan sesekali. Walaupun eh, apa namanya, kalau kita lihat sekilas karena ada ibarat gitu ya, mungkin ini masuknya ke simili, tapi analoginya dapet gitu. Intinya dia mau bilang kalau hati manusia itu adalah sumur yang dalam. People's heart are deep wells bahasanya. Jadi we will never know what happens inside, but we can see what comes floating once in a while. Iya enggak sih gitu. Jadi kita tuh enggak pernah tahu hati manusia gitu. Bahkan dalam Quran surah Al-Muluk itu kan ayat 13, itu ayat favorit saya itu kan eh, dalam Al-Quran ya, bagi yang muslim. Jadi itu kayak em, hanya Allah yang mengerti hati manusia gitu kan. Em, jadi and hanya dia yang mengerti apa yang eh no kan saya jadi kayak ini jadi kayak Naoko gitu, apa yang ada di pikiran yang keluarnya lain. Jadi kayak em, hanya Allah yang tahu tentang hati manusia gitu kan, apa yang diutarakan ataupun apa yang disembunyikan. Nah, jadi dalam Haruki Murakami itu mau bilang kayak gitu, kalau kita nggak akan pernah tahu hati manusia kecuali kita lihat apa yang sesekali berbuih di atasnya gitu. Jadi dia membandingkan hati manusia itu dengan sumur yang dalam, kita tidak tahu kedalamannya, karena sumur dalam itu kan, apalagi sumur tua itu kan kita tidak tahu bahkan seberapa dalamnya gitu. Nah, ini ya bisa kita gunakan intinya dalam satu paragraf berbagai macam majas perbandingan. Sebenarnya kalau kita mau mengatakan dengan satu aja untuk menghemat kalimat itu boleh, seperti saya bilang, menggunakan metafora aja atau menggunakan simili aja. Cuman analogi itu kan tujuannya untuk memperjelas bagi yang mungkin, bagi penulis yang merasakan butuh untuk dijelaskan gitu. Dan yang dijelaskan itu sebenarnya bukan perasaannya di sini, tapi kayak uh, objeknya, yang dijelaskan itu objeknya. Analogi itu masih nyambung ke metafor. Jadi dia tidak berhenti sampai di situ. Mau bilang kalau ada tiang besar, udah gitu. Itu ya di tiang itu ada apa? Analogi itu fokus tetap kepada objek yang dibandingkan, bukan kepada situasi sebenarnya. Hanya yang tujuannya untuk memperjelas aja. Dan menurut saya memang perlu juga untuk dijelaskan karena itu ya lagi-lagi mempermainkan imajinasi pembaca. Ketika kita mempermainkan imajinasi pembaca, pembaca itu lebih betah untuk membacanya karena teraktivasi gitu. Itu aja sih. Oke, luar biasa sekali penjelasannya, penuh dengan penjelasan multi aspek dan multi dimensi ya. Apa sih? Oke, ini aku mau nanya sih lebih ke kalau misalkan kalimat pertama yang simile seolah-olah tuh buku ini, sorry kalimat kedua di paragraf ini seolah-olah bla 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 sampai kejar-kejaran. Itu mau kita konversi atau kita rubah ke metafor. Bisa nggak kalau kita nyampaikannya eh, tubuhku yang separuh sedang mengejar tubuhku yang separuhnya lagi. Titik. Nah, itu bisa gitu. Atau kalau di sini kan dia bilang jadi dua orang sih sebenarnya. Jadi kayak aku yang satu mengejar aku yang lain gitu. Kalau yang dia bilang Damar tadi kan berarti tubuhnya terbelah dua dong. Iya. Tubuhku yang separuh mengejar tubuhku yang separuh lagi. Itu bisa-bisa aja sih sepanjang itu mengaktifasi. Tapi saya membayangkan berarti amuba.
Orangnya kepotong ya. Serem kok. Kok serem? Iya, iya, iya. Iya gitu. Jadi Oke. ya ya harus bisa. Sebenarnya sih bagusnya masuk akal ya. Maksudnya intinya kalau bisa tuh metafora yang masih masuk akal. Cuman kalau untuk kalimat tadi gimana ya? Tubuhku yang separuh mengejar tubuhku yang separuh lagi. Nah itu kan jadi kayak terbelah tubuhnya gitu. Saya lebih suka ini sih diriku yang satu mengejar diriku yang satu lagi. Nah itu mungkin Atau di, diriku yang lain gitu ya. diriku yang lain eh, mengejar diriku yang lain. Bisa aja sih. Kalau 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 Haruki Murakami itu kan eh, memang orangnya tuh ada dua gitu. Jadi kayak diriku yang satu mengejar diriku yang lain. Tapi kalau untuk ya apa tadi Damar bilang apa sebelumnya? Selain Tubuhku dibelah, yang separuh mengejar yang separuhnya lagi. bukan yang setelah itu apa tadi? Diriku yang satu mengejar diriku yang lain. Oh, itu yang Haruki Murakami kan? Nah, itu yang lebih tepat nih sih kalau menurut saya dibanding diriku yang separuh. Separuh jiwaku, separuh nafasku. Separuh jiwaku pergi dong. Oke, terima kasih Kak Tia sudah dijawab dan saya ucapkan selamat datang buat teman-teman yang baru join Ada yang masuk di chat box. dan juga terima kasih yang sudah ngetik ini Kak Vera sangat jelas sekali materinya Kak Tia, Masya Allah keren. Ya, di atas. Yeay, terima kasih Kak Vera, terima kasih Kak Zudina, keren banget Masya Allah. Yeay. Kak Zulfa, saya kira metafora ini cocok untuk puisi atau sajak. Ternyata bisa juga untuk novel ya. Iya, boleh izin menjawab nggak nih? Oh boleh boleh banget. Em, iya, metafor itu malah saya kan karena ngajar puisi juga ya. Puisi memang sangat banyak sekali, tapi malahan eh, di novel nggak kalah banyaknya gitu. Nah, apalagi di novel-novel luar ya, novel Jepang, novel Inggris gitu. Kalau saya novel bahasa Indonesia apa ya yang berkesannya yang nah itu apa ya aku novel yang penulis Indonesia gitu ya. Kayaknya mungkin siapa ya? Novelnya Eh, Tereli kayaknya. Terelie mungkin ya. Ya Kak Zunina. Kak Zunina baca Terelie juga. Iya, ngeleksi. Oh, nah iya kan? Saya sih bacanya cuman yang ini rembulan tenggelam di wajahmu aja. Nah iya itu kalau nggak salah beliau juga sangat-sangat pandai membuat metafor. Nah itu kan dari judulnya aja kan rembulan tenggelam di wajahmu. Jadi itu dia waktu itu ceritanya tentang Raihan kalau nggak salah ya, yang merantau ke kota. Rembulannya itu dia mengibaratkan kayaknya sosok entah sosok dirinya sendiri atau sosok si itunya. Aduh saya udah lama bacanya itu jadi agak-agak lupa ceritanya. Cuman sedih sih ceritanya. Nah itu Terelia adalah salah satu penulis Indonesia yang eh, menggunakan metafor juga. Terus kalau untuk nah J.K. Rowling jangan ditanya ya kalau J.K. Rowling English Harry Potter itu juga banyak sekali metafornya. Wuthering Heights itu ada apa? Kalau untuk Inggris itu ada Emily Bronte yang nulis Wuthering Heights. Kalau mau lihat-lihat Agatha Christie. Nah, saya suka crime fiction soalnya jadi kriminal. Nah, jadi Agatha Christie juga banyak menggunakan metafor. Pokoknya itu sih ah novel-novel luar itu keren sih. Maksudnya apalagi yang penulis-penulis yang memang udah bestseller ya. Makanya saya banyak belajar dari mereka. Cuma untuk mengaplikasikan di tulisan sendiri jujur masih tantangan juga. Oke, gitu aja. Gimana Damar? Lagi yang mau bertanya teman-teman? Wis, dua lagi mungkin. Saya Soalnya, mau tanya, Kak. Boleh nggak? oh, Kak Vidya, iya silakan. Oh, silakan Kak Vidya. Oke, makasih ya Kak Tia ilmunya. Aku baru tahu nih, bacanya kurang jauh kali ya Kak Tia. Aku nggak bisa dibilang mungkin satu dua baca yang terjemahan gitu, novel terjemahan. Ini dicatat nih. Oh, saya mau tanya gini, kalau kita di bahasa Indonesia, apakah pesannya tersampaikan kalau kita menggunakan majasnya?
bagaimana caranya kita menemukan majas yang cocok dengan dan mudah dimengerti oleh pembaca. Maksudnya maknanya tersampaikan ke pembaca yang Indonesia ya Kak. Maksudnya pembaca orang Indonesia gitu. Kalau yang Kak Tia sampaikan berarti orang tuh udah tahu sastra dong gitu, udah tahu bahasa gitu. Kalau misalnya pembaca-pembaca pada umumnya gitu, misalnya ibu-ibu rumah tangga, bagaimana caranya kita menggunakan majas itu tersampaikan gitu Kak. Bagaimana agar tersampaikan? Iya. Kuncinya imajinasi sih, Kak, kalau menurut saya. Jadi kuncinya tadi yang kita membayangkan sesuatu, misalnya situasi apa yang pengen kita gambarkan gitu, kita mengaktifkan panca indera. Kita mengaktifkan panca indera. Kira-kira kalau orang baca ini teraktivasi nggak inderanya untuk membayangkan sama dengan situasi si karakter yang kita ingin sampaikan gitu. Saya juga pernah konsultasikan ini ke salah satu penulis webtoon gitu yang pembacanya udah banyak. Jadi dan dia sebenarnya kalau ditanya mengaktifkan panca indera, mengaktifkan panca indera. Jadi misal kita mau tulis tentang kalau saya kan topik yang lagi hangat itu kan tentang Palestina ya, tentang Palestina. Saya tuh curhat sama dia, pengen 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 rasanya kayak tulis tentang superhero tapi dari Palestina gitu kan. Terus dia tuh kayak nyampaikan gitu, superhero Palestina ya katanya. Oh, kalau gitu harus bisa membayangkan kita ada di Palestina dulu gitu. Dan yang paling um, menantang adalah bisa nggak membayangkan kita dikelilingi oleh, atau bukan dikelilingi, kita berada dekat sekali dengan mayat yang baru saja terkena bom. Coba dibayangkan gimana rasanya kita dekat dengan mayat, berani nggak kita ngelihatnya? Terus baunya, ada bau darah, terus dikelilingi suara dentuman bom. Coba dibayangkan, tutup mata bayangkan. Terus ketika kita udah bisa merasakan, nah kita tahu metaforanya itu apa ya untuk menggambarkan itu. Kayak tadi, nah kayak tadi itu kan ada yang rumah seperti penjara. Itu kan ketika kita sudah bisa membayangkan posisi di penjara tuh, walaupun kita belum pernah di penjara, tapi yang namanya penulis itu kan harus pernah berimajinasi. Kita bayangkan diri kita di penjara tuh kayak gimana. Benar-benar dibayangkan, oh ada jeruji besi, terus pasti orang-orang di sana tuh nggak mandi, terus pasti makanannya tuh sedikit, ataupun nanti ketika petugasnya ngasih makanan tuh mungkin dengan cara dilempar, bunyi eh, lemparan nampan makanannya itu kita bayangkan. Nah gitu juga ketika saya misalnya menulis tentang Palestina, kita harus bisa membayangkan berada di tengah orang Palestina yang tidak ada listrik, tidak ada air, mereka pasti tidak mandi, mereka pasti bau, terus mereka tidak ada makanan. Nah, bisa nggak kita kondisikan kehidupan di Gaza itu juga udah kayak di penjara gitu. Jadi eh, ya penjara itu bisa kita jadikan metafor tentang kondisi di Palestina sekarang. Malah lebih buruk mungkin dari penjara. Nah, ketika kita bilang kondisi di Palestina eh, lebih buruk dari penjara. Nah, orang tuh akan membayangkan penjara aja udah seburuk itu, apalagi lebih buruk dari penjara. Nah, mungkin kalau bisa kita membayangkan hal apa yang lebih buruk dari penjara, nah itu bisa kita jadikan metafor. Jadi kalau menurut saya memang aktivasi 5 panca indera itu sangat-sangat efektif untuk apa? Untuk membuat metafora. Apalagi ya contohnya. Nah gitu sih. Kalau menurut Kak Vidya menjawab nggak ya kira-kira? Mungkin Kak Vidya bisa membayangkan situasi apa yang pengen dibikinkan metafor. Ya Kak, makasih Kak. Cukup menjawab. Oh, oke. Kita Nanti sama-sama pas nulisnya nanti dibayang-bayangkan dulu. ya sama-sama berlatih mengaktifasi panca indera gitu. Terima kasih Kak Vidya. Ya, Kita sama-sama. belajar sama-sama aktifkan 5 panca indera dan imajinasi ya. Hati ya. Ya, benar. Oke, selanjutnya ada Kak Zudina ya. Tadi kayaknya resen. Kak Zudina mau bertanya. Masih iya mau bertanya coba. Apa?
masih bingung antara perbedaannya simile sama coba tadi yang contoh ini Kak. Contohnya sama Analogi. Kumuraka. Enggak, yang ini, yang metafor sama simile itu masih bingung di sini. Maksudnya gimana caranya tahu kalau yang pertama tuh simile, yang kedua tuh metafor gitu, yang kalimat. Oh, kalau ini saya menentukan sendiri aja sih, Kak Dina. Jadi apa namanya? Karena di simile itu ada kata seolah-olah. Jadi apa namanya? Seolah-olah buku ini terbagi dua, tapi menjadi dua orang gitu. Jadi rasanya seperti orang yang sedang bermain kejar-kejaran dan ada rasanya. Jadi ketika ada kata-kata yang sebenarnya simile sama metafor itu sama, perbedaannya hanya ada kata seolah-olah atau em, apa seperti atau selayaknya. Nah, jadi kalau dalam bahasa Inggris sebenarnya makanya ada kata metaphorically speaking, nanti dibuatkan metafornya gitu. Jadi kayak metaphorically speaking itu kayak orang yang tidak mau baca eh, mengungkapkan sesuatu secara literal, dia akan menggunakan metafor. Dan sebenarnya suka digeneralisasi malahan. Jadi kayak simili sama metafor tuh kayak dibuat kayak seolah-olah sama. Cuman memang secara istilah, kalau secara teori, memang simili itu ya tidak apa ya, simili itu hanya penggunaan kata like sama as aja gitu. Kalau metafor ini kan langsung misalnya my mother is a sun, bukan my mother is like a sun. Padahal poinnya kan intinya mau bilang kalau ibuku adalah matahari, seperti matahari. Ibuku adalah matahari dan ibuku adalah matahari itu sebenarnya sama. Jadi sebenarnya simile metafora ini memang kalau saya anggap tuh sama sebenarnya. Cuma penggunaan like sama as aja di similinya gitu. Oke. Nah, jadi intinya untuk kalimat ini dia mau bilang bagaimana kata dan mulut itu bisa berbeda. Dia membuat metafor tubuhnya itu terbagi dua. Tubuhnya terbagi dua, tapi menjadi dua orang yang sama-sama satu gitu. Jadi bukan yang satunya belahnya bukan itu. Dua orang, satu bagi dua, tapi dua-duanya itu bisa berkejaran. Nah, iya benar juga sih maksud Kak Zudina saya paham. Jadi itu kayak intinya sama aja dong Kak ini metafor sama simile. Iya memang sama aja. Nangkep. Jadi nangkep. Iya kan Akhirnya gitu. nangkep. Iya. Soalnya di pelajaran bahasa Arab juga mirip, ada yang mirip banget pelajarannya, Pak, mirip banget. Oh iya, Ya, apa nama kalau majalahnya Kak kalau di Arab? tapi kalau di ini kan jadi istilahnya nggak ada tuh tasbihnya, nggak ada apa sih? Heeh. Ada tuh tasbih itu kayak alat yang yang menjembatani antara misalnya my mom is like a son, like-nya ini nggak ada gitu, yang menjembatani antara si yang dimiripkan sama yang mirip. Apa sih? Gimana sih? Itulah. Iya Intinya ngerti gitu lah. kan. Iya gitu. Jadi saya selalu menganggap metafora sama simile itu sebenarnya hanya istilah aja gitu. Jadi walaupun intinya ketika kamu menganggap kalau ibu kamu adalah matahari, ya udah kamu udah menggunakan metafor itu. Nah, masalahnya Oh, ketika ditulisan kamu mau menuliskan kata seperti atau enggak gitu. Kalau seperti itu kan kita masih mengibaratkan. Sedangkan kalau kita bilang langsung my mother is a sun itu kita udah fix gitu. Udah seakan-akan ibuku adalah ibunya matahari. matahari. Ya, Gitu. ya. Jadi ya, jadi ya udah sih masalah like sama S aja gitu. Sedangkan analogi itu kayak perpanjangannya, penjelasannya. Ya. Kalau analogi kan ada penjelasannya ya, Hmm, versinya. lebih 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 jelas gitu. Lebih apa sih? Lebih bisa Lebih dipahami jelas, kalau analogi. lebih dijelaskan. Iya, ayo Kak Zulina, kita sama-sama mengembangkan. Ini novelnya saya udah pesan tapi belum datang ya. Oh iya, ntar nanti. Bukan novel tapi itu. Oh, memoir ya? Memoir ya. Iya, insya Allah nanti lagi dikirim katanya. Oke, ya terima kasih. Saya ada pesan bukunya Kak Zulina pengen baca. Jadi malu. Eh,
Saya suka belajar dari penulis-penulis baru gitu. Jadi itu kayak apa, apa ya, karena terlalu banyak apa, belajar tuh dari penulis yang udah jadi, ibaratnya kan, yang udah klasik gitu kan, yang karyanya tuh udah lama. Sedangkan kita nih hidup di zaman sekarang dan butuh untuk apa, belajar sama yang sekarang-sekarang juga gitu, pemikirannya. Menarik loh itu. Ya, gitu Damar. Oke, terima kasih Kak Tia, terima kasih Kak Zudina. Berarti lebih ke penekanan makna langsung ya kalau Sentafora itu adalah ya udah adalah gitu. Ya udah adalah gitu. Sementara kalau yang simile seperti. Mm-mm, gitu. Itu aja sih inti materi ini. Kayak gitu aja. Enggak sih, tapi kayak lebih ke imajinasinya yang harus kita pelajari. Boleh langsung ke kuis nggak ya? Oke, boleh banget langsung aja. Tadi sudah dua penanya. Terima kasih teman-teman. Nanti ini bisa dilanjut pertanyaannya sepertinya di forum yang lain. Oke, kita Nah, sudah masuk ke babak kuis. saya coba buka linknya ya. Saya share linknya di chatbox aja ya. Oke, oke, baiklah. Udah ada tuh. eh Ini editor ya nih. Soalnya aku lihat ada kolom editnya. oh, bentar. Coba dibikin apa namanya? Read only apa ya namanya? Enggak, itu harus saya mulai dulu kayaknya. Oh iya, benar juga ya. Dia enggak akan bisa di kalau ini. Oke, mari kita lihat. Kuisnya sudah dimulai. Kita Lagi klik. loading. Dikirim kodenya aja, Oh, Kak. Oh, kodenya. udah Oh iya, dibales. salah ya Ah, kodenya. benar-benar. Dikirim kodenya. Biasa main quiz ini waktu lagi pandemi sama mahasiswa. Jadi ketika sudah ini udah lama enggak main ini gitu. Kalau yang ini gimana? Join Nah, ya, itu, join. nah itu. Baru. 856633. Ayo teman-teman, keluarkan Nah, gawai Anda. Kita masukkan kodenya. kalau udah banyak gitu baru saya mulai proses. 8633. Enggak Kak, buka linknya itu aja kayaknya langsung ke Oh, langsung start aja. ya. Is your name. Okay. Start. Nah, kasih dia udah join. Baru satu. Damar, ini udah ada Hafiz, Vera, Kak Vera. Oh, terus gimana lagi? Ibu Dina udah ada 5 orang. Ini sebenarnya kalau dikirim ke grup bisa join dari mereka ya. Tapi enggak belum mengikuti enggak apa ya. Kak Tia bisa share halaman ininya, halaman host. Oh, mau di-share ya? Oh, Ya, biar biar apa? Biar bisa dilihat di record nanti. oh iya, tunggu ya. Saya Bentar. kalau dari sini nanti jawabannya kelihatan dong, jawaban saya. Oke. Oh, Kak Lama bukanya pakai itu ya, kami pakai HP jadi nggak kelihatan lagi tuh. Oke, kita mulai aja lah ya. Ini 5 orang. Persaingan cepat ini. Inilah kita lanjut.
Waktunya 10 detik aja nih. Wah, Damar. Wes, Kak Damar. Ampun. Terus gimana lagi? Baru satu ya, Kak? Apa? Pertanyaannya iya. Oke, next question. Ini agak cepat, saya setnya cuma 10 detik aja. Correct. Ya. Oke, Kak Vera naik ke peringkat kedua. Menyusul Damar. Oke, next question. Salah. Oh, aku. Oh, Angelina naik. Oke ya. Oh, ada yang jawab simili sama analogi. Nah, ini agak lama waktunya. Oh, persaingannya ketat juga ya nih. Oke, jawabannya analogi. Oke, next question. Oke, Kok aku susah deg-degan nggak? ya? Kuisnya susah nggak ya? Kok aku deg-degan ya? Makin susah. Ada suspense. Oke, banyak yang benar pertanyaan kali ini. Oke, next question. Kita 10 pertanyaan aja kok. Wah, Kak Vera masih memimpin ya. Nice. Okay, next question. Wah, Kak Judina, mantap. Ini tadi yang ada di materi juga sebenarnya.
Nih, Kak Hafiz belum menjawab. Jawabannya ada. Benar ya, dia merayap. Oke, next. Oke, kita masih memimpin. Jadi kamera ya. Oke, next, the last question. Oke. Lihat tingkat maksudnya. Bismillah, mudah-mudahan internetnya lagi bagus. Biar bisa ketahuan siapakah yang akan mendapatkan door prize hari ini. Oke, we got ada juara 1 itu ada Kak Zulina Ghazali. Juara 1, juara 2-nya Kak Vera, juara 3-nya Damar. Oke, selamat pada pemenang. Ya, jadi nanti saya harusnya difoto tadi ya juaranya. Bentar, masih bisa nggak? Coba di replay. Oh, ini replay mainannya nggak? Lihat. Oh, ini. Bentar, saya foto hasilnya. Oke, selamat kepada para pemenang. Saya boleh stop share ya? Oke. Jadi nanti door prize-nya ini ada. Saya minta alamatnya. Duh, Kak, gimana cara kirimnya ke Mesir ya? Kak Judina gimana nih? Jadi ini saya pengen donasiin ini sebenarnya buku Norwegian Wood yang jadi topik untuk materi hari ini gitu. Gimana kepada Kak Zudina, apakah berkenan menerimanya atau gimana? Soalnya kondisinya harus pakai ini ya, kurir internasional. Kirim ke kakak aja nanti, ke alamat kakak. Biar nanti dia yang ngurus kirim ke sini. Oh gitu. Oh ada. Oh iya, oke. Nanti minta aja alamatnya Kak. Jadi nanti biar saya kirim. Gimana Kak ya kalau boleh tahu? Ya? Kenapa? Ini tempat kakaknya Kak Zudina di mana? Di Bandung. Oh Bandung. Oke, nanti saya kirim ke sana ya datanya. Oke. Kak ini pre-love nggak apa-apa ya, tapi ini masih bagus kok beneran. Karena Nggak apa-apa banget Kak. buku saya yang udah dibaca gitu. Jadi mungkin akan menemukan beberapa kata yang di garis bawah gitu. Tapi overall masih bagus bukunya. Jadi ditunggu saja. Nanti saya minta alamatnya ya Kak. Karena nomornya juga udah ada, jadi kita bisa komunikasi langsung. Oke, selamat untuk Banyak Kak Kak. juara 1, Kak Vera juara 2, Damar juara 3, dan terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk co-op malam ini, untuk mendengarkan materinya, untuk mau join di tengah-tengah liburan mungkin pas mau istirahat malah ikut co-op. Jadi
I really appreciate the efforts, sangat-sangat mengapresiasi keinginannya untuk datang dan berpartisipasi, mendengar dan mengikuti kuis. So, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Tia atas materinya yang bermakna. Terima kasih dan selamat pada Kak Zudina, Kak Vera dan teman-teman semua yang berpartisipasi. Ada Kak Vidya, Kak Suci, Kak Hafiz, dan Kak Aloka. Halo. Ya, terima kasih. Kita semua udah menyelesaikan KOF malam hari ini. Tanpa terasa waktu juga sudah menunjukkan waktu jam 8:26. Kak, foto dulu kita, Dam. Oh iya benar, kita foto dulu. Ya ampun. Oh iya, ya. Jadi siapa yang mau ambil fotonya ya? Damar ya atau Aku. Oke. Ayo, Dam, ambil fotonya sini deh. Oke teman-teman, silakan on kamera dan kita berikan senyuman yang terbaik. Oke, kita ya. Peace. Udah bilang 1, 2, 3 ya? Udah siap? Ada yang mau on cam lagi? Udah? Anaknya Kak Vijay. Harus ikut. Iya, featuring. Makasih. Damar, lampunya yang estetik ya, jangan yang jelek-jelek. Tadi di posting di grup yang jelek. Aman, tenang. Siap ya? 1, 2, 3. Oke, lagi nggak? Lagi. Kali lagi. Sekali lagi ya. Ya, tunggu. Kok kayaknya enggak. Bentar. Nah, ini ada Kak Vera. Oh, gelap. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Cheese. Ya, siap. Oke, lagi. 1 lagi. Enggak boleh pakai ini ya, gesture. 1, 2, 3. Yeay. Oke. Sip. Duh, Ya, Kak, ada mau. lama jarinya keluar. Dari sensitif sekarang Kak agak sensitif. Saya menghindari untuk menggunakan jari kalau foto. Oke, Terima teman-teman. kasih Damar. Jari-jarinya malu Baik. juga. Gimana Kak? Kak Zidanya lambat kali keluar jari. Ya. Kak Zudin Kalau Kak tuh udah muncul tuh. Ulang lagi deh, ini ada Aloka lagi keluar. Boleh. Ayo, gaskan. Keluarin jari aja lah. Kita mulai kembali. Kak Zida kan jarinya doang. Kak Vera, Kak Hafiz mau on cam lagi. Kak Suci. Kak Vera, Kak Suci. Yuk. Mungkin jari aja kayak Kak Suci. Yuk. Madam. Kita mulai. 1, 2, 3. Ya. Oke deh. Yeay. Lagi nggak siap. Oke teman-teman, cukup sekian buat KOF malam hari ini. Lebih dan kurangnya kita mohon maaf dan kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak Kak Tia, Kak Damar. Terima kasih Kak Vidya, Kak Tia, Kak Loka, Kak Zudina, Kak Vera. Ayo Kak Vidya KOF juga. Ayo yang KOF. Udah KOF lagi. Besok kau udah insya Allah besok di squad 2. Oh iya. Nggak tahu ya. Kalau jadi. Jadi, insya Allah ya. Udah. Oke, kita boleh sekarang nih. Oh, saya host ya, harus mengakhiri berarti. Iya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum.